bukan petugas pemadam kebakaran, bukan anggota BPBD, dan juga bukan anggota TNI juga. Mereka adalah masyarakat biasa di Banjarbaru dan atau Kabupaten Banjar. Alasannya ya karena kan kebanyakan di sini rumah kayu, ya kan, rumah kayu, terus lahannya juga terlalu banyak. Jadi untuk memadamkan api ya kami lebih baik turun. Sama seperti beberapa provinsi lain yang memiliki lahan gambut, Kalimantan Selatan tak luput dari kebakaran hutan dan kabut asap pada kemarau kali ini. 3 wilayah utama di provinsi ini tak luput dari bencana ini. Sama seperti beberapa provinsi lain, Kalimantan Selatan saat musim kemarau akan menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan dan bencana kabut asap seperti ini. Pemandangan kabut asap yang tebal seperti ini biasanya saya jumpai pada saat pagi hari, baik itu dari kota Banjarmasin yang ada di sana, Kabupaten Banjarbaru, dan kota Banjarbaru yang ada di sebelah sana. Namun di Kalimantan Selatan, penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan sedikit berbeda dengan beberapa provinsi lain, di mana tidak hanya pihak-pihak pemerintah yang turut langsung untuk melakukan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karhutla di Kalimantan Selatan ditangani oleh tim yang tergabung dalam Satgas Karhutla, yakni BPBD, TNI Polri, dan Manggala Agni. Namun ada unsur lain yang turut terlibat dalam proses pemadaman kebakaran lahan. Mereka adalah Barisan Pemadam Kebakaran Swasta atau BPK Swasta. Ya, swasta yang dimaksud di sini adalah sebuah komunitas pemadam kebakaran yang berasal dari unsur masyarakat. Kali ini saya bertemu Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Ajipura di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. BPK ini telah berdiri sejak 2011 lalu untuk melakukan pemadaman kebakaran secara swadaya di sekitar Martapura. Bang Yudi, Ajipura ini udah ada dari tahun berapa dan dulu itu dibangun untuk apa sih, Bang? Dari tahun 2011, Pak. Dulu itu dibangun karena seringnya kebakaran rumah yang ada di Kalimantan Selatan. Dulu 2011 itu kita hanya mempunyai satu gerobak, Pak. Pakai gerobak dulu? Gerobak aja dengan satu mesin. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, karena antusias masyarakat di sini cukup banyak, mereka siap membantu, maka pelan-pelan kita swadaya masyarakat dan saya pribadi menambahkan 1 unit tambahan pickup contohnya. Pickup dulu. Terus seiring berjalannya waktu lagi, saya lihat teman-teman semua sangat semangat lah, sangat semangat, dan juga untuk di masyarakat sini juga positif, maka akan untuk kegiatan positif berkegiatan ya. positif. Saya tambah unit-unit tambahan seperti ambulan, dan saat ini alhamdulillah Punya tangki nih sudah ya? punya truk sendiri. Kalau Pak Yudi sendiri nih kok mau nih membangun dan ya mengeluarkan uang yang tidak sedikit kan gitu kan untuk membangun unit pemadam kebakaran seperti ini gitu, Iya. Pak Yudi. Untuk membangun unit pemadam tangki ini sendiri, satu karena jiwa sosial mungkin ya. Satu karena jiwa sosial, dan juga saya lihat tangki ini tidak berfungsi hanya untuk pemadam kebakaran, Pak. Seperti Karhutla contohnya, rumah tinggal kebakaran, suplai air bersih untuk musola dan masjid, rumah-rumah yang kekeringan. Namun kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi belakangan membuat pasukan BPK ini turut membantu kerja petugas selama beberapa tahun terakhir. Baru tahun ini kan kita kemarau panjang, dan kita tahu sendiri di Kalimantan Selatan siaga ya untuk asap. Jadi ya kita nggak dipanggil oleh pemerintah, kita terjun ke lapangan, Pak. Oh, jadi nggak diminta pun tahu ada informasi titik api, berangkat? Berangkat.
Madamin. Dipanggil nggak dipanggil oleh pemerintah daerah, kita tetap berangkat, Pak. Nggak dibayar, nggak diapain tuh ya? Nggak dibayar, nggak diapain karena ya jiwa mereka relawan terketuk hatinya. Padahal mereka juga punya kerjaan, mereka tinggalkan untuk masyarakat lah. Berdasarkan informasi dari grup WhatsApp, hari ini BPK Ajipura dijadwalkan bergerak membantu penanganan kebakaran lahan gambut di kota Banjarbaru. Bermodalkan sebuah truk tangki air, sebuah mobil pickup pengangkut mesin pompa air, dan beberapa anggota, mereka dengan sigap bergerak menuju lokasi kebakaran. Posisi sekarang tim dari Barisan Pemadam Kebakaran Ajipura, yaitu pemadam kebakaran swasta nih, baru saja mendapat satu info titik api. Lokasinya tidak jauh katanya dari Bandar Udara Samsudin Nur, dan 2 unit mobil nih, 1 mobil pickup yang saya naikin ini untuk membawa pompa airnya, dan di sana tangki air. Jadi sistemnya nanti mereka pompa airnya akan menyedot sumber air di lapangan masuk ke tangki air untuk melakukan proses pemadaman di kebakaran lahan gambut. Setelah tadi berkeliling kurang lebih setengah jam atau 30 menit, tim Barisan Pemadam ini menemukan salah satu titik api yang lokasinya tidak jauh di bandara. Lokasinya memang tidak jauh juga dari pinggir jalan. Jadi tadi saat ketemu dari pinggir jalan, mereka langsung merapat, dan kebetulan ada sumber air juga. Ini mereka semua lagi prepare buat madamin kebakaran lahan gambut. Memang sekarang ini udah tinggal asapnya aja, tapi kebakaran lahan gambut seperti kita ketahui itu masih terbakar dalam, dan itulah yang menjadi penyebab utama kabut asap itu masih menyelimuti wilayah di sekitar Banjarmasin, Banjarbaru ataupun Kabupaten Banjar. Setelah persiapan usai, tim pemadam BPK Ajipura langsung masuk ke lahan untuk mencari titik api di lahan gambut. Medan yang sulit tidak mengecilkan nyali mereka. Dengan gesit, mereka terus menyemprot kepulan asap agar lahan gambut yang terbakar segera tergenang air. Yang di sini ini bukan petugas pemadam kebakaran, bukan anggota BPBD, dan juga bukan anggota TNI juga. Mereka adalah masyarakat biasa di Banjarbaru atau Kabupaten Banjar yang selama Karhutla sejak 2017-2016 kemarin ini mulai tergerak. Mereka adalah pasukan dari Badan atau Barisan Pemadam Kebakaran Swasta yang belajar melakukan pemadaman gambut aja di lapangan secara langsung berdasarkan pengalaman, tapi mereka itu muter, dan sekalinya menemukan titik api langsung masuk ke dalam wilayah lahan dan melakukan proses pemadaman yang cukup intensif di sini. Selama kurang lebih 1 jam, tim BPK Ajipura melakukan proses pembasahan di kebakaran lahan gambut kali ini. Bang Arsyad, basicnya bukan pemadam? Basicnya ya... Aslinya apa kerjanya? Kerjanya bengkel. Bengkel? Tinggi. Berarti belajar madamin api itu dari mana? Dari ya lihat teman-teman. Ada teman dari PBD, nanya-nanya. Gimana caranya sih kalau madamin? Ya kamu nanti saya ajarin. Gitu. Ya pengen sih ikut. Kalau madamin gambut, yang kalau gambut tekniknya itu numbuk ke dalam airnya, sama noselnya ini, pakai nosel, banjir. sampai banjir, sampai basah. Kalau enggak itu nggak mau padam, Mas. Nggak mau padam. Nggih. Lama emang. Lama. Abang kan udah beberapa tahun nih. Sudah berapa tahun ya? Madamin kebakaran gambut, Nggih. terus asapnya kan tadi pekat banget rasanya tuh ya Bang ya. Ya, sering batuk. Sakitnya apa? Nggih, ya batuk sama flu ya, Pak. Batuk. Nggih. Pasti itu. Pasti itu. Tapi nggak kapok ya Bang? Nggak kapok, malah seneng. Kalau berobat pakai diri sendiri apa? Ya biar sendiri. Biar Namanya. Kirain kita dapat bantuan gitu Bang dari Nggih. pemerintah atau dari mana gitu? Nggak ada. Nggak ada? Dari pribadi aja. Pribadi aja. Nggih. Tapi seneng ngelakuin Seneng. ini. Emang sudah jiwanya. Tidak ada bayaran atau kompensasi apapun, seperti misalnya jaminan kesehatan bagi para anggota Barisan Pemadam Kebakaran Swasta. Mereka melakukan pekerjaan ini secara ikhlas sebagai relawan agar kampung halaman mereka bisa terbebas dari ancaman kebakaran lahan dan kabut asap.
Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Ajipura bukan satu-satunya BPK yang menangani kebakaran hutan dan lahan di Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Di 3 wilayah ini terdapat lebih dari 700 organisasi barisan pemadam kebakaran swasta yang secara sosial menangani berbagai jenis kebakaran. Pemadaman kali ini dilakukan oleh tim gabungan BPK swasta dengan armada truk tangki air, sepeda motor modifikasi, dan personel pemadam wanita. Tidak ada halangan apapun, meski pekerjaan memadamkan api identik dengan pekerjaan pria, para wanita yang biasa disebut Lady Fire ini tak kalah sigap dalam proses pemadaman. Sering bareng-bareng gitu? Iya, sering bareng-bareng. Udah berapa lama kalau Sophie sama teman-teman nih jadi relawan ini? Kalau Sophie udah dari tahun 15, cuman yang lain nggak tahu. Udah lama juga. Udah lama juga. Iya, karena kami udah menjalani seperti ini ya lumayan sih. Lumayan lama Iya. ya? Kan ini relawan, nggak ada yang dibayar dong? Nggak ada sama sekali. Kok mau gitu? Maksudnya ini kan pekerjaan yang biasanya identik sama laki-laki gitu kan? Kok Sophie dan teman-teman juga mau? Rata-rata alasannya apa sih? Alasannya ya karena kan kebanyakan di sini rumah kayu, ya kan, rumah kayu, terus lahannya juga terlalu banyak. Jadi untuk memadamkan api ya kami lebih baik turun karena dari hati juga pengen ikut begini. Oh, seneng gitu? Seneng. Kalau lagi madamin api tuh Iya. perasaannya seneng? Senang karena kami membantu masyarakat. Di Banjarmasin, pemadaman yang dilakukan tim gabungan seperti ini biasa terjadi. Meski ada banyak barisan pemadam kebakaran swasta, tidak ada persaingan di antara mereka. Saat di lapangan mereka justru bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas. Ya, tidak ada saing menyaing, bahkan ya mereka itu kadang-kadang setiap terjadi kebakaran di pemukiman padat, mereka saling kerjasama. Misalkan ada kurang bagian peralatan, mereka saling menukar peralatan. Disitulah keakraban mereka terjalin. Artinya misalkan unit portablean memerlukan unit tangki juga memerlukan portable. Disitulah ada sedikit kerjasamanya yang luar biasa yang kita lihat. Selain titik api utama, barisan pemadam kebakaran swasta biasanya fokus pada aktivitas mereka ke kebakaran yang dekat dengan permukiman masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat jauh lebih tenang meskipun tak jarang kebakaran terjadi dekat dengan tempat tinggal. Itu epicnya dampaknya banyak untuk masyarakat sini. Susah ya, kabutnya satu dulu, susah pernapasannya. Banyak di sini yang kabut lah gitu, nah untuk melahap-lahapnya apinya tuh. Tapi kalau alhamdulillah Bang, kalau di sini kalau bebuan BPK pulang, buan BPK di sini cepat aja menungganginya. Cepat. Cepat ya? Nggih. Jadi kalau ada kebakaran, BPK tuh langsung datang? Siap. 1x24 jam untuk di Kartakanyar ini, Pak. Tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki ratusan barisan pemadam kebakaran. Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Banjarbaru praktis menjadi pioner bagi kota-kota lain di Indonesia. Hal ini nampak ketika saya melihat betapa banyaknya armada pemadam kebakaran swasta yang datang saat kebakaran menimpa salah satu ruko di kota Banjarmasin. Dan seperti inilah situasi yang biasa terjadi di kota Banjarmasin saat sebuah kebakaran terjadi, di mana tidak hanya mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota saja yang turun tangan, namun ada puluhan mobil pemadam kebakaran swasta beserta dengan relawannya yang turut andil dalam melakukan proses pemadaman, meskipun kebakaran kali ini tergolong menjadi kebakaran yang kecil. Keberadaan barisan pemadam kebakaran swasta di Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang panjang. BPK marak hadir pertama di kota Banjarmasin. Namun seiring perkembangan zaman, tren ini menyebar hingga ke kota dan kabupaten tetangga. Kehadiran BPK dimulai sejak era 1900-an saat ruko-ruko milik pengusaha Tionghoa kala itu sering tertimpa musibah kebakaran. Jaya! Tren ini kemudian menyebar di hampir seluruh kota Banjarmasin pada era 1970-an. Kala itu kebakaran marak terjadi di kota ini. Itu bukan tren, tapi memang ada kesadaran bersama, ada musuh bersama, common enemy-nya kan. Nah, bahwa Banjarmasin yang
di atas kota rawa, kemudian juga bangunan-bangunannya banyak terbuat dari kayu. Nah, terus kejadian kebakaran itu sering kali terjadi. Nah, mereka punya kesadaran kolektif yang sama bahwa kita nih perlu nih memiliki barisan pemadam kebakaran sendiri. Keberadaan barisan pemadam swasta sedikit banyak membantu tugas pemerintah untuk masalah kebakaran, baik kebakaran bangunan maupun kebakaran lahan. Namun hal ini bukan berarti penanganan kebakaran bisa dilakukan oleh siapa saja. Proses pemadam kebakaran sejatinya bukan pekerjaan biasa. Diperlukan skill dan teknik khusus untuk bisa memadamkan si jago merah. Di Kota Banjarmasin, Dinas Pemadam Kebakaran setempat secara khusus memberikan pembinaan kepada barisan pemadam kebakaran swasta yang tercatat. Sebenarnya sudah lumayan bagus ya BPK swasta di tempat kita. Mereka memahami sudah pada umumnya secara garis besar sih memahami. Cuma kita memberikan tambahan lagi agar mereka ini benar-benar bisa lebih fokus dan efisien dan efektif dalam hal pencegahannya. Misalnya nanti kan kita memperlakukan zona, Mas. Zona itu nanti kalau dulu zonasi itu batasnya sungai ya. Karena BPK swasta di Banjarmasin ini sangat banyak, nanti dia kalau terjadi kebakaran dia turun ke lapangan, dia akan mengakibatkan efek lain juga. Terjadi kemacetan lalu lintas juga seperti itu. Dan tidak efektif juga yang datang belakangan itu, tidak sampai juga dia menyemprot. Oleh sebab itu kita nanti mengatur zona-zona itu. Kalau kita sih melihatnya bukan dari keuntungan pemilik lahan sih, justru kita itu sangat kecewa dan sangat khawatir dengan banyak hal dengan kebakaran tersebut. Kalau keuntungan saya nggak mikir, terserah aja mereka mau untung apa. Yang jelas mereka merugikan masyarakat. Bencana kabut asap dan kebakaran lahan merupakan masalah serius di Kalimantan Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat hingga awal Oktober 2023 lebih dari 24.000 hektar lahan terbakar. Angka ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan data kebakaran hutan dan lahan pada 2022 seluas 429 hektar, 2021 seluas 8.625 hektar, dan tahun 2020 di angka 4.017 hektar. Dari 4 wilayah yang memiliki jumlah titik api terbanyak, pemadaman difokuskan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Kedua wilayah ini penting untuk segera ditangani karena berdampak dengan objek vital seperti Bandara Samsudin Nur dan kondisi kabut asap di Kota Banjarmasin. Lahan gambut di sekitar Jalan Gubernur Syarkawi Kabupaten Banjar ini merupakan salah satu titik utama lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selama beberapa hari saya ada di sini, helikopter yang membawa air untuk melakukan proses waterbombing dan sekaligus pemadaman di kebakaran lahan gambut ini masih terus melakukan proses pemadaman. Tidak hanya itu, tim dari pihak kepolisian, TNI atau yang tergabung dalam Satgas Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan secara intensif memantau secara langsung beberapa titik api yang selalu muncul di sekitar wilayah ini. Sejak bulan Mei lalu, Provinsi Kalimantan Selatan sudah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 25 November mendatang. Status ini membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara intensif di setiap wilayah. Ternyata peta kerawanan karhutla di Provinsi Kalimantan sendiri ada beberapa titik, Mas. Yang paling agak parah adalah di Kota Banjarbaru. Kebetulan Kota Banjarbaru ini ada selain ibu kota provinsi juga memiliki aset strategis yakni Bandara Samsudin Nur. Makanya beliau meminta untuk konsentrasi di Ring 1 namanya, Mas. Oleh BPD Provinsi Kalimantan Selatan, sebelum kita siaga darurat karhutla,
Pak Gubernur telah memerintahkan untuk membentuk posko-posko, Mas. Sudah dilakukan, ada 5 posko di Liang Anggang, di Tegal Arum, terus lagi di Bati-Bati, di Batola. Itu merupakan areal yang masuk di ring bandara. Kita takut asap misalnya dari Batola itu akan ditiup atau akan ditiup angin bisa ke bandara. Beruntungnya, wilayah di Kalimantan Selatan, keberadaan pemadam kebakaran swasta cukup membantu kerja petugas saat api berkobar di titik kebakaran lahan. Sejauh ini, Satgas dan masyarakat sudah menangani 1.212 titik kebakaran di lahan seluas 3.321 hektar. Alhamdulillah, di Kalimantan Selatan ini penanganan karhutla ini semua pihak, seluruh komponen terlibat, Mas. TNI, Polri, seluruh kesatuan SKPD, terus lagi ada instansi pusat, ada pemadam swasta. Nah, inilah yang sangat membantu kita semua untuk bisa cepat dalam hal menanggulangi kebencanaan, khususnya karhutla. Saat ini titik api bisa terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Setidaknya jauh dari bandara dan tidak menimbulkan kabut asap pekat ke kota Banjarmasin. Meski demikian, pekerjaan belum tuntas bagi petugas di lapangan. Saya menyaksikan betapa melelahkannya membereskan sisa-sisa karhutla di lahan gambut agar tidak kembali terbakar. Posisi lahan yang terbakar ini beberapa hari lalu saya lihat ada apinya yang muncul di permukaan. Namun saat ini apinya sudah padam, tapi proses penyemprotan ataupun penyiraman masih terus berlangsung karena yang terbakar adalah lahan gambut yang harus dilakukan proses pembasahan lahan. Begitu ya? Ya, betul. Pak Rudi kondisinya. Betul. Nah, sekarang ini sebenarnya fungsi dari proses pembasahan lahan itu sebagai apa, Pak? Ini kan kalau kasat mata kita lihat ini kan nggak ada api, sisa-sisa aja nih gitu kan. Itu apa, Pak, fungsi pembasahan itu? Nah, kita fungsi pembasahan supaya bara itu di bawah betul-betul padam, Pak. Jadi kita masih ada asap muncul, itu bara di bawah kita nggak tahu, Pak, luasan baranya berapa, lebar berapa, nggak tahu, karena memang nggak kelihatan di bawah. Di atas masih ada bahan bakar yang bisa menyala, kalau dibiarkan kena angin, api lagi. Nanti muncul api di permukaan lagi. Ini sudah hampir 1 minggu kita kerjakan, tetap aja masih intinya bara di bawah itu masih ada dan masih muncul asap. Tapi kalau begini, bara ini kita nggak bisa prediksi, Pak. 1 unit tangki 4.000 liter atau 5.000 liter, kita pembasahan belum tentu dapat 5 meter persegi. 5 meter persegi cuma sebegini aja. Iya, betul. Makanya ini mungkin tangki sudah menipis ini isi tinggal air. Buat ini aja. Padahal daerah sini di sana masih ada sisa-sisa kebakaran sebelumnya. Masih ada. Masih luas, Pak. Iya, masih luas. Tapi kan ada titik-titiknya jauh. Dan kendala kita, air sudah kesulitan, tangki nggak bisa mengcover ke sana, Pak. Karena nggak ada akses jalan. Makanya kalau pada saat kemarau gini, di tengah lahan yang udah terbakar bisa muncul api lagi, kendalanya karena belum basah. Bencana ini menyusahkan semua pihak. Siang hari yang terik, petugas harus berhadapan dengan panasnya lahan yang terbakar hingga ke dalam tanah. Sudah bukan rahasia umum lagi, kebakaran hutan dan lahan 90% terjadi akibat faktor kelalaian manusia. Bahkan sebagian pemilik lahan ada yang sengaja membakar untuk mendapatkan keuntungan. Hipotesa yang ada didasari dari proses hukum yang sudah berjalan hingga berdasarkan temuan tim pemadam di lapangan. Kondisi di Kalimantan Selatan diperparah dengan tidak adanya kepedulian dari pemilik lahan untuk turut membantu pemadaman kebakaran. Padahal berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2008, pemilik lahan di Kalimantan Selatan wajib menjaga lahan masing-masing agar terhindar dari kebakaran. Ketika misalnya lahan itu dibakar, pertama dari sisi ekonomis, Mas, itu lebih menguntungkan karena tidak lagi biaya sewa-sewa atau pengerahan alat teknologi kan, jadi lebih murah biayanya juga. Kalau di lahan pertanian itu kan digunakan untuk misalnya tungro, Mas, itu bisa membunuh hama-hama, sehingga kalau hama itu terbunuh juga kalau lahan dibakar itu, lahan itu saya baca di buku itu agak subur, Mas. Kalau kita sih melihatnya bukan dari keuntungan pemilik lahan sih, justru kita itu sangat kecewa dan sangat khawatir dengan banyak hal dengan kebakaran tersebut. Kalau keuntungan saya nggak mikir, terserah aja mereka mau untung apa. Yang jelas mereka merugikan
masyarakat. Karena pemerintah itu sebenarnya tugasnya cuma satu, memberikan lingkungan yang sehat untuk masyarakatnya. Sehingga kenapa kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama juga pemerintah kabupaten berdarah-darah untuk menyelesaikan karhutla ini, karena ingin memberikan jaminan lingkungan yang sehat untuk masyarakatnya. Di luar bagaimana pemilik lahan kurang peduli dengan kewajiban mereka untuk menjaga lahan mereka. Terlepas dari alasan apapun, kebakaran dan pembakaran lahan adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Selain berdampak langsung ke masyarakat, kebakaran di lahan gambut akan berdampak ke jangka panjang terhadap lingkungan. Kalau dampak yang paling kelihatan, paling enggak habitat dari makhluk hidup yang lain yang sudah mulai terganggu. Kita akan melihat ketika terjadi kebakaran, tentu burung, reptil, ataupun apapun makhluk hidup yang ada di sana, termasuk faunanya sendiri juga pasti juga akan hilang. Loss biodiversity itu dampak penting juga yang kita menjadi perhatian penting juga. Selain dari degradasi tadi, ketika lahan gambut itu sekali kebakar, dia akan kehilangan perannya untuk jadi spon. Jadi ketika sekali kebakar, berarti hati-hati untuk siklus ke depan. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana manajemen hidrologi dari lahan gambut tersebut. Kita harus pastikan bahwa lahan gambut itu benar-benar akan terairi dengan baik atau kerendam air bahasanya. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berkaca pada tahun 2023 ini, karhutla kembali mengganas pada kemarau kering. Tidak hanya Kalimantan Selatan, beberapa provinsi lain yang memiliki lahan gambut juga mengalami hal yang sama. Ini merupakan siklus yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Terakhir kali terjadi karhutla yang cukup parah pada 2019 dan sebelumnya yaitu 2015. Itu sebenarnya harusnya menjadi pembelajaran buat kami dan kami pemerintah provinsi bahwa kita harus jangan dulu nggak usah nunggu sampai kering, langsung dibasahin aja mumpung misalnya sumber air di Waduk Riam Kanan masih banyak, sehingga kita pastikan semuanya kerendam. Nah ini tentunya kami perlu perencanaan yang lebih komprehensif. Pencegahan adalah langkah nyata untuk menghentikan bencana yang mengganggu hidup manusia ini. Pemerintah perlu melakukan pendekatan intensif dan tegas agar perilaku manusia yang merugikan seperti ini tidak menjadi bencana yang berkelanjutan di negeri ini.